Bert, gue penasaran. Kalau dulu mungkin pas lo lulus, yang lo cari adalah pembelajaran. Terus pas mulai pertanian, lo nyari relevansi. Kerja tuh buat lo nyari apa sih sebenarnya? Ternyata yang memperkaya diri lu bukan semakin lu jago, tapi semakin banyak lu bisa bantuin orang, itu semakin mudah lu mencapai kesejahteraan pribadi itu. Jadi setiap kerjaan pasti memberikan solusi, minimal buat bos kita. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Halo, gue Tio. Halo, gue Pau. Welcome to Work in Progress Podcast. Hari ini gue bingung banget karena co-host gue rapi bener ke studio ya. Lo ada apa? Mau ada pencalonan apa gitu? Oh bukan, Apa? saya lagi standby. Oke. Takutnya dipanggil ke istana. Luar biasa. Iya. Kenapa itu? Soalnya kita kan ngajakin teman kita satu ini. Iya. Bau-bau istana itu masih Kenceng tercium. ya? Kenceng banget. Kenceng. Makanya gue dari tadi tuh kayak, oh kok bau aroma serius. Iya, gitu. iya, Nah, iya. Siapa sih sebenarnya yang kita temenin hari ini? Nah, temen gue ini memang jebolan istana. Oke. Istana boneka. Ya, terus Ya, tapi temen gue kali ini Ya. yang datang itu nggak kalah unik juga dari teman-teman kita yang lain. dari teman-teman kita yang lain. Backgroundnya sama kayak gue, Oke. informatics. Oke. Jadi bayangin kerjaannya apa, modding kan harusnya. Kan? Siap. Tapi malah masuk ke dunia perbankan yang nggak ada ATM-nya. Oke. Oke, bentar. Oke, mulai aneh. Ya kan? Lanjut. Orang-orang kan di zaman-zaman itu banyak yang jadi MT apa sih manajemen trainee masuk ke bank, Ya, gitu kan, Bank ya. Mandiri, Bank BRI. Ya, Ini enggak. Bank Dunia kagak ada ATM-nya. Oke, serius ya orang Gue ini datang ya? sana nggak ada tellernya, Oke. nggak bisa bikin rekening. Ini orang ngapain sih sebenarnya? Itu kan penipuan. Ya, udah cukup. Oh, bukan. Oke. Oke. Kita undang aja ya daripada lo membuat Iya betul cerita betul yang tidak buat dia. Iya betul. Langsung aja kita sambut Robertus Theodore. Hai. Welcome, thank you loh udah datang Ke WIP. ke WIP. Deg-degan nggak? Dari tadi gue udah mau masuk, tapi gue tahan-tahan banget ini. Iya. Mukanya udah der-der aja. Lo udah mau klarifikasi dari tadi ya? Iya, isu-isu yang miring-miring dikit. Enggak lah, lebih ke pinggir jurang aja. Iya. Gitu. Kita kayaknya nggak kenal maka tak sayang kalau kata orang tua. Jadi gue sebagai yang paling awam nih dari kehidupan lo, mau kenalan dulu. Oke. Jadi gua Pau. Iya bukan. Oh, bukan. Bukan dulu lagi. Karena kita podcastnya work in progress. Mungkin Bars lo bisa cerita dikit dulu lo awalnya karirnya itu kayak gimana, progressing sampai sekarang lagi ngapain? Oke. Jadi terima kasih Tio Pau. Ini gue harusnya pakai kemeja putih juga ya. Sekarang depan putih sih, sedikit biru-biru. Betul. Ya kan, karena kan lu kan di zaman itu jadi gue ngikut. Iya. Yang gue dipanggil ya. Gue dipanggil. Oke, jadi seperti yang Paul tadi bilang, gue background gue teknik informatika. Oke. Terus sampai sekarang ini udah pertanyaan udah kayak ini ya performance review ya. Gimana review gue? Tapi kalau gue achieve target dapat bonus kan? Iya. Dapat kerjaan tambahan ya. Iya. Gue sebagai orang HR merasa terpojokkan banget nih. Biasanya sih ya kayak gitu ya. Terseman nih gue nih. Nah, sejauh ini dari beberapa milestone yang gue lalui dalam lembar-lembar kehidupan, sebelum gue lulus gue udah sempat magang di beberapa sektor. Oke. Setidaknya 3 sektor. Di Bintaro ya. Iya. Sektor 1, sektor 2. Ya, ini beneran. Oh, enggak, sektor industri lah. Oh, ya. sektor industri. Nah, Oke. terus sampai sekarang beres lulus, gue kerja di Bank Dunia, terus sekitar 1 tahunan. Nah, setelah itu hampir 6 tahun di kantor staf presiden. Nah, sampai 2020. Nah, 4-5 tahun terakhir, sekarang sedang fokus berkecimpung di dunia pertanian. Gitu. Itu progres sejauh ini. Ya. Setidaknya ini baru lembaran ketiga lah ya, kalau dibikin fase-fase gitu kan. Iya. Gitu. Gue nggak nyangka dari modding ke moddingin petani sih. Ini beloknya jauh ya. Beloknya jauh. Kalau dia untuk petani ya. Iya. Kode-kode ke petani itu kan. Iya. Gak kabar Pak. Baik. Kok tadi lulusan dari informatika?
Betul. Which is berarti itu tahun-tahun 2013 gue lulus. lagi seksi-seksinya. Lagi mulai naik tuh, mulai rame kan. Ya, Mulai programming rame. lagi naik, terus tiba-tiba lo nyaplok ke World Bank, Bank Dunia. Dan, ya. Kenapa? Nah, ini ceritanya memang gue dari dulu semenjak tingkat 2, gue udah cobain beberapa sektor melalui program pemagangan. Ya. Jadi gue sempat cobain magang di korporasi internasional dari Jepang. Nah, terus boleh sebut nggak sih? Atau nanti aja cari sendiri di LinkedIn ada kok. Nah, Siap. terus dari situ gue magang juga di kantor UKP4 namanya, itu kantor staf presidennya waktu zaman Pak SBY, Oke. Presiden SBY. Sampai terakhir di semester 7-8 gue udah full timer di bantuin Prof. Yono Surya waktu itu. Dia bikin universitas. Nah, jadi gue sempat terekspos juga dunia akademisi lah. Penelitian, terus juga pengembangan software, tapi dalam lingkungan kampus gitu. Oke. Nah, jadi dari sektor-sektor ini ada korporasi, ada government, ada akademisi. Nah, gue melihat kayaknya waktu itu target gue adalah bukan memilih korporasi. Ya loh, waktu itu. Jadi gue memilih untuk kayaknya jadi konsultan itu seru banget gitu ya. Oke. Gue waktu kerja di korporasi itu paling kerja 1-2 jam, sisanya ngantuk seharian. Oke. Jadi Kenapa tuh, bosan atau? iya bosan, kita udah beres kerjaannya dan dinamika dan ininya gue butuh tantangan yang lebih. Dan waktu itu gue mengidentifikasi sebagai konsultan, nah tantangannya akan lebih terus kan, dan setiap hari ya dinamikanya banyak. Ya. Dan interaksi dengan klien, dengan mitra-mitra lebih banyak. Gitu. Makanya target gue waktu lulus itu gue kerja di top manajemen consultant gitu kan. Oke. Gue udah pelajari itu. Waktu itu nyiapin case interview segala macam kan. Belum sempat daftar sih. Udah ada vacancy waktu itu dari kawan kita juga ya. Nah, ada vacancy di World Bank. Oke. Dan sebenarnya vacancy-nya cukup tinggi syaratnya. Harus master, terus juga pengalaman sekian banyak. Sementara gue kan baru lulus ya. Dan tapi gue yakin betul itu gue banget waktu itu. Karena kliennya waktu itu adalah kantor presiden waktu itu. KP4. Jadi gue coba aja apply. Kan? Nah, singkat cerita terpilih. Makanya ya sebagai konsultan itu juga konsultan. Nah, tapi bedanya ya dari international organization yang nggak punya ATM tadi ya. Nah, terus cross dengan klien di government. Jadi itu awalnya. Jadi starting pointnya adalah gue mau jadi konsultan. Terus dari opportunity yang ada, ini bentuknya adalah konsultansi, walaupun beda bisa dibilang beda dari konsultansi yang mungkin sering kita lihat di private sector, tapi kan di public sector justru gitu kan. Oke. Nah, tapi itu kan ekspektasi awal ya. Oke. Nah, seru nih. Gue udah tahu nih ada plot twist. realitanya tetap ngoding juga gitu loh. Jadi hard skill yang kepake. Jadi typical consultant, tapi memang lebih ke ya sebagai entry level. Ya gue juga tahu diri lah dengan kemampuan dan exposure yang masih terbatas sekali. Ya mau gak mau gue harus kerjaan teknikal gitu loh. Tapi lama-kelamaan ya tentunya dengan exposure yang lebih bertambah, kemampuan teknikal itu lama-lama nggak terlalu banyak kepake. Gitu. Ya. Tapi intensi awal lo pas lo masuk KSP, karena kan tadi lo masuk World Bank karena lo mau explore consultancy. Gitu. Ada karir main lah di situ yang lo mau pursue. Pas KSP itu kan gue nggak tahu lo ya. Tapi kalau menurut gue masuk ke presiden dan ke pemerintahan gitu, kayaknya butuh alasan lain deh untuk pursuing ke arah sana. Itu satu. Dan kedua, role yang lo kerjain di KSP itu kok nggak ada konsultansinya juga kan? Ya. Sih? Lebih ke rating tank ketimbang konsultansi nggak sih? Betul. Nah, berarti apa yang terjadi waktu itu? Apakah lo ngerasa gue kayaknya nggak bagus, nggak cocok nih jadi konsultan? Kayaknya ini seru, atau apa yang bikin akhirnya KSP itu seru dan akhirnya lo memilih itu? Benar juga ya. Iya. Gue merasa, Tapi yang waktu itu gue rasakan memang
gue jatuh cinta dengan sektor, terutama teknologi. Oke. Dan ini kan memang keahlian dan ya expertise di bidang yang gue ada tekuni. Ya. Nah, tapi ketika ada tawaran di kantor presiden, gue merasa leverage-nya menjadi jauh lebih tinggi dan gue bisa memberikan influence atau dampak ke industrinya itu lebih strategis, gitu loh. Oke, berarti kan yang gue tangkap adalah lo selalu haus akan tantangan. Dari public sector, untuk dapetin tantangan baru ada banyak sektor yang lain, ya kan? Kenapa agriculture? Nah, jadi selama di kantor presiden, nah, saya sering keliling kan, dan bikin beberapa program terkait smart city, jadi ke daerah-daerah itu sering sekali. Dan di sana lebih terbuka lagi bagaimana potensi Indonesia yang begitu besar sih kalau saya lihat. Oke. Terutama terkait dengan pertaniannya. Hmm. Ini nggak ada diragukan lagi lah. Jadi dari sisi kesuburan tanah, exposure matahari, terus juga sumber daya, ini kita berlimpah sekali. Oke. Tapi dengan keberlimpahan itu banyak juga masalahnya. Dan waktu itu saya melihat itu opportunity yang besar banget, gitu. Dan memang ketika sebelum saya memutuskan resign, saya juga diskusi dengan para pakar, para mentor, gitu kan. Sektor apa nih yang akan booming dan maju di dekade-dekade ke depan? Teknologi tentu, tapi teknologi / sektornya apa? Ada butuh dikontekskan kan? Dan waktu itu adalah pertanian adalah nomor satunya. Tapi nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa akan masuk ke agriculture. Maksudnya agriculture tuh nggak pernah jadi interest lu sebelumnya. Nah, jadi gini, yang ada di pemikiran waktu itu, ketika kuliah dan baru lulus kuliah, gue memposisikan diri gue kan ada beberapa framework pengembangan expertise ya. Jadi gue menggunakan tipe I ya. Jadi I-shape ini. Jadi gue harus mastering Dalam satu terus. banget. Dan gue waktu itu dia adalah data. Ya. Jadi data engineering, analytics, dan waktu itu lagi hot banget. Ya. Nah, terus ketika berjalannya waktu, kan ini berubah menjadi T-shape kan. Betul. Ya. Nah, gue memperluas wawasan, terus juga sektor-sektor. Nah, tapi gue rasa ini nggak cukup nih. Dari beberapa framework ini kan sudah berevolusi kan. Betul. Menjadi V-shape, ada yang V-shape. Ya. Jadi lu butuh dua expertise yang saling terkait Ya. supaya lu bisa semakin relevan dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, gue merasa 2015-an sampai 2020-an terkait data teknologi itu gak akan lama lagi akan terdisrupsi oleh AI waktu itu. Oke. Jadi dan itu yang membuat gua harus memilih satu sektor lagi supaya gue masih bisa relevan dengan perkembangan Oke. kehidupan ini lah, zaman. Iya. Gitu loh. Iya. Karena gue sekarang coba data analytics atau data engineering itu dapat dengan mudah dikerjakan oleh AI. Ya. Kalau gue rasa. Ya. Jadi Ya. kemampuan dan expertise gue yang tadinya gue pikir itu udah dalam, yang udah gue bangun juga udah nggak relevan lagi di kemudian hari. Nah, makanya gue harus menciptakan tiang-tiang berikutnya gitu loh. Nah, sekarang gue memilih sektornya adalah pertanian, tapi pertanian juga yang di cross dengan teknologi gitu. Oke. Jadi pemilihan pertanian itu simply karena ketika lo muter-muter, lo melihat opportunity-nya banyak di situ. Opportunity yang besar sekali di situ. Ada dua berarti push factornya kan, opportunity yang besar dan kebutuhan lo untuk Nambahin. kemampuan Ya, itu. menjadi Iya, itu. tadi. Betul. Dan sekarang mungkin V aja udah nggak cukup. Kita butuh M ya, Betul. 3 gitu loh. Atau nanti bentuknya kayak pagar gitu ya kan. Kalau udah M apalagi? Huruf Romawi Iya, sih di situ kata gue. 4, 5 apa ya kira-kira? Oh ini terus. Nah, tapi kan itu dengan adanya AI zaman sekarang, kecerdasan artifisial, kita mendapatkan expertise itu nggak terlalu lama lagi dan nggak terlalu susah, gitu loh. Ya. Gitu. Bert, gue penasaran. Kalau dulu mungkin pas lo lulus, yang lo cari adalah pembelajaran. Terus pas mulai pertanian, lo nyari relevansi. Kerja itu buat lo nyari apa sih sebenarnya?
Nyari duit. Kan dari tadi belum keluar nih Oh, iya, 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 iya. survival belum keluar. Benar-benar. Which Ya, one sebenarnya? awal gue mencari pembelajaran itu sangat memang seperti itu ya. Tapi semakin kesini kan dengan sudah berkeluarga, tentu kita mencari stabilitas ya, stabilitas income. Ya. Dan satu hal yang gue dapetin, dulu gue berpikir kerja untuk memperkaya diri kan. Jadi semakin kita jago, semakin banyak nih duitnya nih. Ya. Nah, tapi setelah gue jalanin dan gue diskusi dengan mendapatkan wejangan dari para senior, dari para mentor, ternyata yang memperkaya diri lu bukan semakin lu jago, tapi semakin banyak lu bisa bantuin orang, itu semakin mudah lu mencapai kesejahteraan pribadi itu. Itu yang Oke. mentor-mentor gue selalu sampaikan. Jadi ketika lu bisa bantu lebih banyak orang, kayak misalkan sekarang di pertanian. Nah, ketika kita punya solusi bagi industrinya, artinya kan lebih banyak orang yang bisa terbantu. Nah, otomatis kesejahteraan dan kekayaan itu akan ngikutin gitu loh. Itu yang prinsip yang sekarang gue lihat gitu. Oh, kan. jadi perubahannya adalah dari yang sebelumnya lu ngejar kekayaan jadi goal, sekarang kayaknya itu sebagai faktor yang mengikut aja gitu, ngikutin dari. Iya. Akan otomatis sih. Iya. Gitu. Iya, iya. Efek kedua lah setelah mensejahterakan, setelah mempersejahterakan lebih banyak orang. Mensejahterakan orang kan nggak harus masuk ke agrikultur, lu bisa jadi pejabat. Betul. Anda sangat menjiwai ya. Makanya di sektor kan ini ada satu bagaimana cara ngebantuin orang, terus pilih sektornya. Nah, sektor yang gue pilih sekarang ini kan di agriculture/teknologi, dan gue merasa Indonesia ini dalam posisi yang sangat membutuhkan ini. Oke. Kenapa? Karena lebih dari 30% tenaga kerja kita masih petani, gitu. Terus kita punya sumber daya yang begitu besar kan. Jadi ketika masuk ke sektor ini, harapannya daya ungkitnya akan semakin besar. Tentu di public sector untuk bikin menjadi pejabat yang tadi lu bilang itu berdampak juga. Ini bicara pilihan aja sih Pak. Kan gue udah kadang 5 tahun pertama kayaknya di public policy gitu kan, bikin kebijakan. Nah gue ingin yang lebih konkret lagi nih di bawah nih gitu loh. Oke, lebih ngejejak ya. Ngejejak ini gitu loh. Gue mau balik tadi dengan kata-kata lo yang lo dapat dari mentor lo gitu. Kalau misalnya sekarang itu kerja untuk bisa lebih sejahtera, kerja yang bisa fulfill ke lo adalah semakin melalui memberikan solusi ataupun membantu lebih banyak orang. What's your take buat orang-orang yang mungkin tipe kerjaannya gak segampang itu ngasih solusi ke orang lain, atau lo justru meyakini bahwa setiap pekerjaan itu punya opportunity itu? Benar. Ini bicara magnitude aja sih. Jadi setiap kerjaan pasti memberikan solusi minimal buat bos kita kan. Atau buat bos kita kan. Kalau lo nggak ngasih solusi sih HR lo akan datang bentar lagi. Nah tinggal ketika lu udah ngasih solusi itu, seberapa direct lu berinteraksi dengan si ini lu, ya penerima manfaatnya kan. Dan bisa aja lu nggak direct berinteraksi dengan penerima manfaatnya kan. Misalkan kalian lagi di sektor banking gitu, bekerja di balik laptop misalkan. Nah halnya sih terdengar remeh, tapi itu signifikan loh bagi klien di luar sana kan. Nah tapi dengan gue berada di sektor real yang pertanian, bisa berinteraksi langsung dengan penerima manfaat, jadi kesannya serasa lebih real gitu. Padahal ya sama-sama aja sih kalau gue lihat. Dan tinggal seberapa besar dan ininya, dan besar atau kecilnya juga relatif sekali kan. Itu tergantung mungkin tingkat senioritas atau tingkat skala yang lu kerjakan gitu. Tapi semuanya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih menurut gue lihat. Di stage karir lo saat ini seberapa craving, seberapa penting lo ngerasa untuk melihat langsung, berinteraksi langsung sama beneficiary lo? Oh kalau di company wajib ini menjadi prioritas nomor 1 sih. Kenapa? Karena kita harus mencari ya
painful points-nya si para petani ini kan, gitu kan. Sehingga ketika kita langsung hadirin solusi, ya harus bisa langsung terasa oleh mereka, gitu kan, sebagai KPI utamanya. Oke. Jadi itu lebih ke karena tuntutan kerjaan atau Karena itu sebenarnya craving Pak? Lu pun merasa gue akan ngerasa terfulfill ketika gue ketemu langsung sama si petani. Tampaknya karena tuntutan sektornya. Karena gue di sektor swasta, Ya. terus ini harus benar-benar menciptakan solusi bagi penerima manfaatnya. Kalau bicara untuk fulfillment diri sendiri, nomor 2 atau nomor 3 lah. Tapi yang penting gimana caranya solusi itu bisa beneran tepat dan dirasakan. Gitu. Gue baru kali ini ketemu orang mendefinisikan kerjaan sebagai problem solving. Maksudnya, ya, maksudnya sebagai orang HR ya, teman-teman HR saya tolong bantu saya. Gue selalu mendengar problem solving itu as a skill that you need to survive these days. Ya. Gitu. Lo harus jadi problem solver nih di company gitu. Ya. Robert melihat itu as the true meaning of work itself. I'm a problem solver. At least that's how I understand it ya. oke. Gitu bahwa kayak gua walaupun di baliknya ada second advantage juga bahwa lo mensejahterakan diri lo dan keluarga lo for sure. Tapi first definitionnya tuh adalah problem solving. Gue kerja so that gue bisa menyelesaikan problem orang lain. Apakah itu definisi yang lu dapetin terakhir atau balik lagi? Apakah itu memang dari awal jadi ambisi lu bahwa gue kerja itu ya gue solving problem? Enggak, baru-baru ini sih. Memang baru-baru ini. Ini evolusi dari Evolving ya, berarti. Iya, evolving. Mungkin dari hasil berjejaring, terus juga merasakan pekerjaan gitu kan, dan berinteraksi lah. Gue dulu juga ini kok, tipe yang self-centered, terus juga udahlah lebih baik Ya, apalagi mempedulikan di kan sendiri. kampus, Iya. kampus ya seperti itu. Nggak relate. Selamat datang putra putri bangsa terbaik. Iya, terbaik bangsa ya. Jangan dibahas di sini Pak. Ya. Tapi lo ngelihat orang-orang sekarang ngelihat kerjaan kayak gitu nggak sih? Atau how do you see people define work these days? Sepenglihatan gue memang selalu akan ada sih yang seperti itu dan yang tidak. Jadi tapi ke belakang ini gue merasa lebih banyak orang yang harusnya lebih sadar ya. Ya. Karena zaman kan semakin susah ya, semakin banyak masalah nih. Ya. Gitu. Oke. Dan kalau orang-orangnya nggak melihat pekerjaan sebagai untuk menyelesaikan masalah, ya kita akan peradaban manusia akan lama berkembangnya kan. Gitu. Pas lo ketemu petani, would you advocate that as well? Kalau kita bertani itu ya kita problem solving juga. Betul, Iya. betul. Dan itu yang ditanamin sama salah satu senior dan mentor gue di bidang pertanian ya. Jadi karena gue tahu betul gue bukan orang pertanian, makanya gue harus mencari senior dan sosok yang paling mengerti di bidang pertanian. Dan beliau selalu menanamkan kita esensinya itu kan empowering. Ya. Jadi kita bukan menyediakan solusi untuk mengeruk kekayaan atau mengeruk sumber daya, tapi kita harus bisa membuat dia mandiri, gitu kan. Nah, untuk bisa membuat dia mandiri harus dicerahkan dulu. Bertani itu adalah berbisnis. Ya. Nah, berbisnis ya sebagai pebisnis ya lu harus cari masalah apa yang lu solve, lu dapat margin dari mana. Gitu kan. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah. Jadi mereka punya inisiatifnya yang berbeda gitu loh. Seberapa susah lu Susah menanamkan itu? Susah banget, iya, susah banget. Dan ini pun gue masih belajar ya, karena belum bisa menerapkannya secara masif gitu loh. Karena apalagi kalau di sektor pertanian, ini kan masih diisi mayoritas generasi yang usianya 50 tahun ke atas. Jadi nggak mudah gitu loh. Tapi itu memang harus dijalankan. Gak usah kan petani ya, nyuruh orang yang di pekerja korporat aja saat ini untuk bisa mengerti yang lo harus bilang. Walaupun tadi Robert bilangnya kayak, ya seharusnya sih orang zaman sekarang udah tahu ya kalau kerja. I can assure you, That's not happening ya? it doesn't happening gitu. Maksud gue, I don't think, menurut gue, lo mungkin gak sadar seberapa advance that way of thinking sebenarnya untuk melihat pekerjaan dan apalagi bisnis as a problem solver gitu. Jadi gue bisa
membayangkan seberapa susah lo menanamkan ide itu di petani Iya. yang udah melihat itu sebagai rutinitas dan ya udah cari nafkah aja. Apa yang bikin lo bisa konsisten lo gitu? Soalnya untuk gue cuma bayangan at least dari cerita lo waktu itu ya Mas di KSP kan lo datang ke banyak daerah dan lo ketok pintu juga ke mereka gitu kan, itu kan juga butuh persistensi kan. Cuman kan mungkin privilege-nya adalah lo lab dulu dari Jakarta kantor presidenan gitu kan, semua orang pasti at least udah mau dengerin lo gitu kan. Ya. Satu hal yang gue yakinin dengan teknologi, makanya ini balik lagi ke keilmuan dasar gue. Dengan teknologi dan inovasi sekarang, kita bisa bukan disrupsi ya, memberi nilai tambah lebih baik ke sektor lain, terutama di pertanian. Makanya selama kita bisa membuktikan ada nilai tambahnya, pasti akan ikut gitu loh. Nggak pernah tuh di momen-momen lo nabrak tembok-tembok tebel itu lo, harusnya bukan pertanian gitu, harusnya perikanan gitu. Kayak nggak pernah ada rasa kayak gitu, Ben. Atau kayak Sering kok. Jadi itu perasaan itu sering muncul. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya tuh ini kan tinggi kan. Iya. Nah, Pasti. tapi gue mencoba berpikir dan melihat sektor lain pun akan sama gitu loh. Emang perikanan lebih mudah? Enggak juga. Pasti gue akan ketemu tembok-temboknya. Iya. Dan ketika gue ketemu temboknya, gue kayak harus melakukannya dari nol lagi kan. Nah, tapi pertanian bagi gue sesuatu yang layak untuk diterobos temboknya. Dan gue sudah menghitung dan melihat ini akan jauh lebih promising dari sisi value gitu loh. Ya. Kalau di Indonesia ya. Gitu. Ya. Dan mungkin emang balik lagi yang kayak gue tadi bilang, lo sepercaya itu bahwa added value yang lo bisa bawa through teknologi ya. Gitu emang real. Karena kalau misalnya lo nggak percaya sedalam itu akan teknologi dan added value-nya, I don't think you would endure Betul. this long sih. Ya. Gue berpikir sebagai orang teknologi ya, gue pikir pasti solusinya kemungkinan besar adalah pakai teknologi. Itu ego Iya, egonya orang startup ya. teknologi seperti itu Iya, kan. iya. Dan di awal-awal gue coba cari itu. Ini teknologi bisa ngapain nih? Ningkatin produktivitas segala macem. Itu benar, tapi bukan painful points yang paling painful bagi petani. Oke. Alhasil mentor-mentor bicara, kalau dengan teknologi paling gue cuman bikin vitamin, Ya. bukan painkiller. Oke. Nice. Nah, yang harus lo cari adalah painkiller. Artinya sebelum mencari painkiller, lo harus tahu painnya dulu apa kan. Yes. Nah, teknologi itu masih sebatas vitamin. Oke. Ada atau nggak ada teknologi, itu masih bisa survive. Ya. Nah, belakangan ini, tadi yang lo bilang small wins-nya apa? Belakangan, setidaknya setahun terakhir, gue nemu ternyata the most painful point yang petani itu di pengendalian hama, terutama petani yang sektor yang gue kerjaan sekarang ya, di hortikultura jeruk nih. Ya. Nah, itu pengendalian hama, ada satu hama lalat buah. Ya. Dan solusinya bukan teknologi, Oke. tapi inovasi aja. Nah, tapi kan orang teknologi itu terbiasa menciptakan inovasi dan bagaimana memanage perubahannya kan. Ya. Ya. Nah, disitulah digunakan keilmuan teknologinya sebenarnya, keilmuan informatikanya lah. Ya. Berpikir terstruktur, terus juga ada inovatif, dan gimana kita bisa mengkolaborasikan beberapa kepakaran itu bisa diterapkan di lapangan. Ya. Itu yang bagi gue melihat. Jadi semua wins-nya adalah sekarang ini bukan teknologi bahkan. Jadi bagaimana menciptakan solusi untuk mengendalikan hama lebih efisien dan lebih murah. Lebih efektif dan lebih murah. Gitu loh. Mengubah ternak lalat buah menjadi beneran petani jeruk gitu. Betul. Jadi Paul juga kan udah datang ke kebun kan, lihat. Sebenarnya dan itu pun gak butuh keahlian yang jago banget, karena gue merasa pertanian kita ini bukan lagi tertinggal 1-2 tahun, tapi tertinggal sekian tahun gitu loh. Kayak kalau kita lagi ngomong revolusi industri keempat, bahkan sekarang udah masuk ke 5, ya sektor pertanian kita masih di revolusi industri 0, bahkan 1 gitu loh. Mekanisasi belum masuk gitu kan. Jadi untuk menciptakan inovasi atau mengurangi gapnya itu
peluangnya masih banyak banget sebenarnya gitu loh. Gitu. Dan ini opportunity yang lu Opportunity, identify. betul, yang gue lihat ini besar banget nih. Dan apakah ini menjadi calling buat anak-anak muda di luar sana bahwa agrikultur itu suatu hal yang seksi loh. Benar, harusnya demikian lah. Karena sektor ini kan, contoh gue aja masih main di satu komoditas. Kita punya banyak sekali komoditas yang unggulan kan. Itu kalau dikerjain semua satu-satu itu value-nya besar banget tuh. Nah cuman memang tadi susah banget gitu loh. Ya. Ya. Gitu. Gue bisa bayangin lo menemukan pain tadi juga bukan aha. Bukan betul. betul. Ada Nemuin pain. beda pun juga dengan Painful. juga. Sangat painful, benar. Kan gue pikir, oh ini ada di supply chain-nya harus dibuat lebih efisien, atau di teknologi traceability-nya, atau apalah. Kan banyak kan, biasa lah, anak-anak teknologi kan senang banget berpikiran seperti itu. Gue pun melakukannya dulu, gitu kan. Tapi ternyata bagi penerima manfaat kita, itu bukan sesuatu yang mereka benar-benar butuhkan, gitu loh. Dan itu lo nemuin apa? Through ngobrol. Nah, banyak eksperimen, terus juga ngobrol, diskusi, segala macam. Dan memang harus interaksi langsung dengan para yang penerima manfaatnya gitu loh. Ya. Makanya tadi lo bilang itu tuntutan kerjaannya untuk Tuntutan ngobrol kerjaan. langsung. Betul. Dan ini tantangan yang lu cari juga. Tantangan yang gue cari, benar. Untuk persimpangan saat ini ya. Ya, lembaran. Lembar Ya, saat ini. lembaran. Berapa lembar lagi sih, Bar? Nah, belum tahu. Masih banyak lah pasti. Oke. Masih banyak. Gue yakin lu mungkin akan punya lembar-lembar baru. Bisa jadi lembar baru ini tanpa harus menutup lembar yang lama. Ya. Jadi lu nambah lembar gitu kan. Benar. Mungkin. Gue berharap seperti itu. Bisa jadi. Tapi kan udah pasti saat lu membuka lembaran baru, kayaknya sih nggak bakal yang random. Kalau ngeliat lu sih kayaknya itu pasti akan by design. Kalau kita ngomongin by design tadi, kita ngomongin framework. Silver liningnya apa? Apa yang bikin lo oke, ini saat gue untuk membuka lembar baru, atau oke saatnya gue untuk lembar ini dan gue membuka lembar baru. Oke. Kan lo udah melewati lembaran ketiga gitu kan, udah punya pengalaman untuk buka lembar segala macam gitu. Ya. Ini pertanyaannya Dalam. berat ya, dalam ya. Jadi, yang gue lagi kejar sekarang, kalau bicara pengembangan diri ya, expertise dan pengembangan skill tadi, gue lagi menciptakan pilar-pilar berikutnya. Jadi, selain V, ya gue mungkin udah M nih, karena udah 3 jalan. Jadi, teknologi meskipun juga nggak panjang banget ya, sedikit. Tapi, gue pikir gue harus membuat pengembangan pilar-pilarnya. Dan tentu di cross dengan kebutuhan di lapangan. Nah, yang gue rasa sekarang hikmahnya ya, memang gak bisa, apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat, gue merasa kita perlu seadaptif itu sih. Jadi mungkin pikiran kita sekarang atau beberapa tahun yang lalu itu udah nggak relevan lagi dalam waktu cepat loh. Dan kan lo tahu sendiri Bang, di bidang AI sekarang mereka lagi kayaknya 2-3 tahun lagi mereka udah bisa menciptakan 90% kepakaran untuk semua sektor gitu loh. Kan jadi nggak ada artinya lagi kita membuat tiang-tiang pancang ini kan. Nah, jadi nextnya gue akan mengembangkan ke samping sih. Jadi tapi tetap ada tingkat kedalamannya. Dan habis ini tentu sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah ya, bukan berarti ini ya, tapi Indonesia butuh sekali industrialisasi kalau di bidang pertaniannya. Jadi selain cultivation-nya diperbaiki, kita harus masuk ke industrialisasinya dulu. Gitu. Nextnya ya selain tadi teknologi, terus juga ada pertaniannya, gimana dealing dengan farmersnya dan kebunnya. Nextnya gue akan setup mungkin industrinya. Kalau bahasa sekarang kan hilirisasinya kan. Gitu. Nah itu akan jadi tantangan baru nih, yang seru ke depan. Gitu. Tuh Bau, udah berapa pilar lu? Gue sih masih dia ngomong satu pilar. Biar baik gue ngitung dulu ya. Ntar gue hitung pakai sekuat. Wow. Gue belajar banyak sih, terutama gue setuju banget sama Pau, how thoughtful you are in designing
progresnya dan nyusun lembar-lembarnya gitu. Mungkin dari tadi analoginya kita lembar-lembar udah tutup lembar 1, lembar 2, tapi kayak pindahan lo dari lembar 1 ke lembar berikutnya tuh is very very thoughtful and design by design gitu. Jadi gue kayak kemarin dia mulai dipikirkan desain lembaran lo yang berikutnya gitu. Oke, kalau gitu gini, pertanyaan gue berikutnya adalah apakah setiap orang memang harus bisa bikin desain itu dari hidup? Kan kalau lu berarti gue lihat lu emang mendesain hidup lo gitu kan, segitu meticulousnya gitu. Tapi ada juga orang yang go with the flow. Nah, ini berhubung gue masih lembar 3 ya, Ya. gue juga nggak tahu apa yang terjadi di lembar-lembar berikutnya. Apakah desain ini apakah terlalu rigid gitu ya, atau gue harusnya sebenarnya nggak usah terlalu thoughtful gitu. Nah, ini kan masih belum tahu, dan apalagi gue masih muda lah, harusnya lebih muda dari kalian. Sama gitu, sama-sama muda. Sama-sama muda ya. Akhirnya ada klaim itu. Langsung diklaim. Nah, tapi seperjalanan hidup gue merasa ini semua cuma pilihan kok. Jadi bisa jadi yang gue pilih dan gue pikir ini terdesain itu sebenarnya nggak lebih baik dengan orang yang go with the flow. Ya. Bisa jadi gitu loh. Apalagi rencana ya yang Maha Kuasa kan nggak tahu ya seperti apa mendesain Sure. apa blueprint masing-masing orang gitu loh. Ya. Dan karena gue golongan darah aja mungkin ya, dan orang computer science, jadi pemikirannya terlalu ribet gitu loh. Nah, tapi kalau orang-orang yang lain kan mungkin nggak seribet ini ya. Kata gue salah golongan darahnya, fix. Itu salah golongan Golongan darahnya. darah. Iya, iya. Blame it on the blood, man. Aduh capek, saya mau ganti Iya. golongan darah. Golongan darah. Tapi di KTP. Iya beneran. Oke, but ini mungkin last question from us ya. Kita di work in progress selalu berusaha belajar. Kita yakin podcast ini juga dibikin buat belajar, both buat kita dan juga buat teman-teman kita yang kita undang gitu. Penasaran dari obrolan kita 5 jam terakhir ini, Luar biasa ya. apa sih yang lo pelajarin dari bahasan kita hari ini? Ada nggak sih yang either lo baru, atau kayak konfirmasi dan memvalidasi apa yang lo udah tahu aja selama ini? Gitu. Nah, gue merasa habis ngobrol dengan lu kan, gue kemarin dapat briefing ya, tapi ternyata briefingnya juga banyak melenceng ya. Properti doang ya mungkin. Gue merasa tadi, apakah tepat untuk terlalu memikirkan designing blueprint itu? Nah, atau ya lu fleksibel aja. Ya. Nah, itu yang masih jadi reflect balik ke gue. Pergumulan. Apa jangan-jangan ya gue terlalu ribet ya gitu. Tapi dan itu kan nggak mudah bagi gue juga. Kenapa? Karena terlalu ribet juga jadi beban gitu Ya. loh. Iya. Ya. Gue harus memikirkan nanti ngapain lagi ya, nanti ngapain lagi. Ya. Mungkin beban itu nggak perlu seintens itu dipikirkan Ya. gitu ya. Nah itu sih gue merasa, dan kayaknya enjoy aja, orang lain yang nggak mikirin juga enjoy aja, dan bisa dibilang ya sukses aja gitu kan. Tapi menjalani desain tadi, lu ngerasa ribet nggak? Sebenarnya nggak ribet, tapi gue ngerasa kayaknya ada pilihan yang lebih nggak ribet kan, yang tadi lu cerita ya, kayaknya nggak usah digini-gini banget deh gitu loh. Enggak, soalnya kalau menurut gue, Nah. menurut gue ini kan bukan masalah benar atau salah. Benar. Formula lu belum tentu benar, belum tentu salah, formula gue juga belum tentu Ya. benar. Benar. Tapi menurut gue selama lu tidak merasa terbebani dengan apa yang lu kerjain, Why not? why not Benar. gitu? Why not just do it? Continue. Just continue aja gitu kan? Benar. Ya. Lebih ke ini dia sih Bang. Jadi gue mau nulis apa di lembar berikutnya, itu kadang gue terlalu overthinking juga Oh, gitu loh. oke. Ya. Lembar berikutnya harus kayak gini ya kayaknya. Nah itu dari obrolan ini gue merasa kayaknya gue terlalu ini deh. Ya. Gitu loh. Ya. Gak tau ya, nanti gue harus nonton Episode pembicaraan lainnya. episode lainnya ya. Perspektif Langsung orang-orang actionnya lain. masuk. masuk. Gue suka. Akan kita gunakan untuk speaker selanjutnya. Gitu. Oke. If lah. Bro, thank you so much. Udah sharing cerita hari ini ke kita. Gue sih belajar banyak. At least gue belajar bahwa gue tidak sendiri dalam overthinkingan ini. Ada teman-teman lain. Tapi kalau memang hidup masih bisa dibikin lebih simpel, kenapa tidak? Nama dia. Gitu. Oke. Itu aja. Jadi mungkin itu aja Ya. yang kali ini. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk komen karena ini kan di YouTube ya. Iya. Jangan lupa untuk like, dan juga komen. Yes. Kalau misalkan ada yang mau ngajakin
siapa ide teman-teman siapa mana lagi yang yang bisa diajakin, kasih tahu aja ke kita. Mudah-mudahan kita undang kalau kenal. Mudah-mudahan kita bisa ajakin. Iya, kalau enggak ya lu kenalin kita. Ya, tiba-tiba bang ajakin Barack Obama gitu, wah maaf punten pisan. Kecuali lo tetangganya dulu, boleh Ya. kenalin kita. Oke. Gitu aja. Oke, Sip. thank you Bart. Thank Thank you. you, Bart. Sampai Thank you. ketemuan di Sampai episode ketemu. berikutnya. Hai. Bye.